nih ingin bertanya kepada Ustadz Syam yang juga mengenai kita kemarin mendapatkan kabar duka yang sangat mendalam. Kita kehilangan salah satu sosok Ustadz juga, Syekh Ali Jaber pada hari Kamis tanggal 14 Januari. Nah, bagaimana sih menurut Ustadz Syam, kalau dari perasaannya Ustadz Syam sendiri yang mungkin juga pernah bertemu dan juga cukup kenal dengan Syekh Ali Jaber ketika mendengar kabar tersebut? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu. Semoga Allah ampunkan, Allah luaskan kuburnya, Allah sayangi beliau, Allah rahmati, Allah berikan tempat yang terbaik dan yang paling penting semoga kita bisa mengikuti jejaknya. Amin Syekh amin. Ali Jaber, Ali Saleh Muhammad Ali Jaber. Jadi namanya berita duka ya Mhm perasaan gitu ya, perasaan pasti sedih gitu. mhm. Jadi sebenarnya ada dua musibah yang sering menimpa manusia. Ya, ada musibah dunia, ada musibah akhirat gitu. Dan kalau kehilangan sosok ulama itu, sosok guru itu double kenanya gitu. Mmm, Udah sedih dunianya, sedih akhiratnya juga. Kenapa sedih dunia ya? Karena kita sama-sama tahu beliau akhlaknya baik, beliau memang juga kenal sama kita, sering bertemu gitu ya, saling berbagi. Dan musibah akhiratnya karena terputuslah ilmu yang beliau berikan kepada kita. Artinya dari beliau udah gak ada lagi. Jadi kita yang sekarang meneruskan perjuangan daripada Syekh Ali Jaber. iya dan Kalau dikatakan mhm sedih, ya sedih banget pasti karena mhm, orang yang tidak pernah berinteraksi langsung pun merasakan kesedihan gitu. betul. Apalagi Syam itu terinspirasi ceramah di TV itu salah satunya karena melihat Syekh Ali Jaber. Oke. Oke. Iya, Dan salah satu inspirasi Syam, kenapa Syam mau bergabung untuk bertausiah gitu, punya bercita-cita untuk menyampaikan kebaikan di dunia entertainment di televisi karena melihat Syekh Ali Jaber gitu. oke. Dulu waktu belum ada Syekh Ali Jaber, jarang banget ada dai atau penceramah yang membawakan materi Al-Quran gitu kan. Mhm mhm. Beliau yang pertama kali menurut Syam yang memang detail banget tentang Al-Quran itu. Oke. Subhanallah. Subhanallah dan Ya kalau kemarin kita sebelumnya juga kan ada yang terkenal seperti Kiai Haji Zain bin MZ yang terkenal mhm, bukan Al-Qurannya gitu, tapi betul retorika beliau gitu. betul. Kemudian ada lagi yang terkenal seperti misalnya Uje, yang terkenal ya sholawatnya gitu kan, Mhm mhm. suaranya almarhum Uje gitu. Ada lagi yang terkenal misalnya Kiai Haji Arifin Ilham, Kiai Haji Arifin Ilham, Allahu yarham almarhum yang terkenal zikirnya gitu kan. Mmm, mhm mhm. Tapi yang memperkenalkan penghafal Al-Quran, terus Al-Quran gitu, itu Masya Allah Syekh Ali Jaber gitu. Dan pada saat itu posisinya Syam masih di pondok tahfiz Quran, pondok penghafal Al-Quran. Oke. Mhm. Makanya terinspirasi sama beliau, Masya Allah. Jadi langsung termotivasi untuk juga ikut nimbrung di dunia pertelevisian dengan membawa Al-Quran, gitu. Murni Al-Quran. Dan Jadi memang kemarin merasa kita kehilangan ya, juga benar-benar melihat, kehilangan. dari postingan, Ustadz Syam sendiri sempat mengungkapkan, bela sungkawa ya, turut berduka atas kehilangan dari, Syekh Ali Jaber. Kita lihat dulu yuk postingannya Insertizen kemarin, Ustadz Syam sempat, membagikan postingannya. Nah, ini kalau kita baca dari postingan Ustadz Syam, yaitu adalah, "Kini Al-Qur'anmu pun setia menemanimu Syekh." Ini adalah kata-kata yang dituliskan sama, Ustadz ya, terkait dari Ya, kemarin turut berduka kehilangan dari Syekh Ali Saleh Muhammad Ali Jaber. Oke. Dan tadi kan kita sudah mendengar panjang Mhm lebar tentang mhm. kekaguman Mhm, Ustadz Syam ini kepada Ustadz Ali Jaber ya. betul. Kita pengen tahu Ustadz Syam bagaimana sih sosok eh, Ustadz Syekh Ali ini di mata Ustadz Syam? jadi Syekh Ali itu saya pertama kali berjumpa tahun 2015. Mmm, Tahun 2015 adik saya itu menghafal Quran, bukan menghafal dari awal, tapi menghafal Al-Quran untuk mengambil sanad. Jadi mengambil sanad dari keilmuan itu kan sebenarnya mestinya bersanad gitu ya, dari Rasul ke sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in, tabi'in kepada anaknya lagi, kepada cucunya, kepada ini, sampai kepada Syekh Ali Jaber, sampai kepada nanti kami semua ini, adik saya dalam pondoknya Syekh Ali Jaber, pesantrennya itu namanya Mahir Bil Quran ya.
pandai dengan Al-Quran. Jadi adik saya mondok di situ untuk mengambil sanad itu, sanad bersambung sampai Rasulullah. Kemudian saya datang pas wisudanya. Jadi pas wisudanya saya datang pada beliau 2015, 5 tahun yang lalu ya kurang lebih. Itu Masya Allah langsung beliau humble banget, langsung beliau subhanallah menyambut kita. Dan ada satu kisah menarik yang dibawakan oleh adik saya kemarin. Jadi waktu adik saya mondok di sana itu Salahuddin Nur, mondok di pondoknya Syekh Ali Jabir, itu kan memang fasilitasnya bukan seperti pondok-pondok yang klasik gitu ya. Pondok klasik seperti pondoknya Syam dulu tuh kan ya kayak misalnya ada yang masak sendiri lah, kemudian ya kita tidur udah bareng-bareng semuanya apa segala macam gitu kan, nyuci sendiri segala macam. Tapi pondoknya Syekh Ali Jabir itu mementingkan fasilitas untuk para santri. Jadi fasilitasnya itu memang benar-benar ya istilahnya kalau kelasnya pondok hotel gitu ya, bintang 5 dia. Kelas bintang 5 gitu pondoknya pada saat itu. Karena memang mementingkan fasilitas santri. Dan subhanallah ketika teman-teman yang ada di sana, santri-santri yang ada di sana, ini ada desa yang cerita, menikmati fasilitas itu, mereka mencoba untuk main ke kamarnya Syekh Ali. Ternyata kamarnya Syekh Ali Jabir itu sangat jauh berbeda dengan kamar santri. Syekh Ali Jabir kasur pun nggak ada gitu, cuman ada tikar doang gitu, ada tikar dan lebih kecil dibandingkan kamarnya para santri, padahal dia ownernya gitu, dia pimpinannya. Betapa tawaduknya seorang Syekh Ali Jabir, Allahu yarham. Jadi memang kita akhirnya mengetahui nih sosok dari Syekh Ali Jabir ini memang mementingkan, lebih mendahulukan santri-santrinya di pondok pesantren tersebut, yang memang sudah terlihat juga Syekh Ali Jabir adalah sosok yang sangat baik. Tapi dari teladan Ustadz Syekh Ali Jabir ini, apalagi sih yang hal-hal perilaku, sikap mungkin dan lain-lain yang bisa kita petik nih Ustadz, apalagi buat Ustadz sendiri nih yang akhirnya teladannya bisa kita ikuti dari almarhum Ustadz Syekh Ali Jabir. Ya, pertemuan kedua di Islam Itu Indah. Oke. Di Islam Itu Indah tahun 2017 kalau nggak salah, 17 atau 18 gitu. Beliau itu seorang syekh besar gitu ya. Kemudian orang Arab asli gitu, orang Madinah asli. Kita tahu kalau cari bacaan Al-Quran yang paling bagus, termasuk diantaranya itu lidahnya orang Madinah. Jadi ada lidahnya orang Mesir, lidahnya orang Madinah gitu ya. Dan yang terkenal bagus itu memang lidahnya orang Mesir dan orang Madinah gitu, ketika membaca Al-Quran. Tapi ketika Syekh Ali Jabir datang ke studio Islam Itu Indah, tidak ada sama sekali kelihatan bahwa saya lebih baik daripada Anda sekalian orang Indonesia. Nggak ada sama sekali itu. Jadi Syekh Ali itu datang dengan tawadhu'nya, subhanallah, memanusiakan manusia. Ada kan biasanya orang kalau ya nggak usah orang Arab, pernah belajar di Arab aja udah merasa lebih baik daripada lokal gitu ya. Jadi pernah belajar di Madinah atau pernah belajar di Mesir aja udah merasa jauh lebih baik dibandingkan yang kuliah, yang sekolah cuma di Jakarta, yang sekolah cuma di pondok, yang sekolahnya cuma sarungan gitu ya. Mereka yang datang dari Mesir dan Madinah, ini tidak, maksudnya kami tidak menyamaratakan, tapi biasanya ada yang seperti itu gitu. Lulusan luar negeri gitu, datang dengan bertemu dengan lulusan lokal gitu ya, kampus Indonesia biasanya agak sedikit meninggi. Syekh Ali Jabir orang asli Madinah, lulusan kampus Madinah, orang hebat, subhanallah, datang ke studio Islam Pindah, nggak memandang Syam ini yang umurnya jauh di bawah beliau, yang masih, maksudnya ya masih muda lah di antara para dai gitu ya. Kemudian Ustadz Maulana yang mungkin gayanya dengan tidak banyak kiai lain yang suka dengan gaya Ustadz Maulana misalnya, karena dia kok Ustadz kok nggak berwibawa, misalnya sukanya bercanda melucu gitu kan, pasti ada yang mengatakan begitu. Tapi Syekh Ali Jabir dengan segala wibawanya, dengan kemuliaan beliau itu, beliau yang datang kepada kita untuk salaman, beliau yang datang kepada kita untuk cipika-cipiki dan merangkul kita, subhanallah. Sangat tidak terlihat bahwa beliau itu jauh lebih baik daripada kita, nggak ada memperlihatkan itu. Sedangkan masih banyak di antara kita yang kayak setahun 2 tahun di Madinah pulang udah kayak kiai besar gitu, meremehkan yang lain gitu. Setahun 2 tahun di Mesir pulang-pulang udah kayak paling hebat gitu. Tapi Syekh Ali Jabir asli sana, keluarganya di sana, cucu Imam Masjidil Haram. Syekh Ali Jabir itu cucu Imam Masjidil Haram ya. Jadi kakeknya pun bernama Syekh Ali Jabir juga. Itu Imam Masjidil Haram gitu. Dan beliau pun sangat tawadhu, tidak memperlihatkan itu semua. Jadi subhanallah.
Berarti sifat memang tawadhu'nya. Itulah orang kalau dekat dengan Al-Quran, hmm. ya mestinya berakhlak seperti Al-Quran juga.